Malam itu, suasana di Jakarta terasa tenang, meskipun hiruk-pikuk kota tidak pernah sepenuhnya mereda. Andre, seorang pria tampan berusia 30 tahun, duduk sendirian di dalam bus malam yang melaju pelan di jalanan yang sepi. Dia mengenakan jaket hitam yang sederhana, dengan rambutnya yang sedikit berantakan menambah kesan santainya. Di luar, lampu-lampu kota berkelap-kelip, menciptakan bayangan yang menari-nari di jendela bus. Andre menatap keluar, tetapi pikirannya melayang jauh, terjebak dalam rutinitas harian yang melelahkan. Hari itu, dia baru saja menyelesaikan proyek besar di kantornya. Meskipun hasil kerjanya memuaskan, rasa lelah menyelimuti tubuhnya. Dia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya berputar lambat, dan semua yang dia inginkan hanyalah pulang ke rumah, berbaring di sofa, dan menikmati ketenangan. Namun, saat bus melaju, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pintu bus terbuka, dan seorang wanita masuk. Andre menoleh, dan seketika, pandangannya terfokus pada sosok yang baru saja memasuki bus. Wanita itu adalah Bu Maya, seorang janda cantik berusia 40 tahun yang memiliki aura menawan. Dia mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua yang menonjolkan lekuk tubuhnya dengan anggun. Rambutnya yang panjang dan hitam tergerai indah, dan senyumnya yang hangat membuat Andre merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak. Bu Maya melangkah dengan percaya diri, matanya menyapu ruangan sebelum akhirnya bertemu dengan tatapan Andre. Ada sesuatu dalam tatapan mereka yang membuat jantung Andre berdegup kencang. Dia merasa seolah-olah ada ikatan tak terlihat yang menghubungkan mereka, meskipun mereka belum saling mengenal. Bu Maya memilih duduk di kursi di sebelah Andre, dan suasana di dalam bus seolah-olah berubah menjadi lebih intim. "Maaf, apakah kursi ini kosong?" tanya Bu Maya dengan suara lembut, mengalir seperti aliran air yang menenangkan. "Ya, silakan duduk," jawab Andre, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun hatinya berdebar. Setelah Bu Maya duduk, mereka berdua terdiam sejenak, menikmati keheningan yang aneh namun nyaman. Andre mencuri pandang ke arah Bu Maya, memperhatikan detail wajahnya yang cantik. Dia memiliki kulit yang halus dan mata yang bersinar, seolah-olah menyimpan banyak cerita di dalamnya. Andre merasa terpesona, dan dia tidak bisa menahan senyumnya saat Bu Maya menoleh dan menangkap tatapannya. "Nama saya Maya," katanya, memperkenalkan diri dengan senyum yang tulus. "Andre," jawabnya, merasa sedikit kikuk namun berusaha untuk tidak menunjukkan rasa gugupnya. Mereka berdua mulai berbicara, dan Andre merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Bu Maya menceritakan tentang pekerjaannya sebagai guru di sebuah sekolah dasar, bagaimana dia mencintai anak-anak dan merasa bangga bisa berkontribusi dalam pendidikan mereka. Andre mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh semangat dan dedikasi yang dimiliki Bu Maya. "Anak-anak itu seperti cahaya dalam hidup saya," kata Bu Maya dengan mata berbinar. "Mereka selalu membawa kebahagiaan dan keceriaan, bahkan di hari-hari yang sulit." Andre mengangguk, merasakan kehangatan dalam kata-kata Bu Maya. Dia juga mulai berbagi tentang pekerjaannya sebagai programmer, menjelaskan bagaimana dia menciptakan aplikasi yang membantu orang-orang dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun topik yang mereka bicarakan berbeda, ada kesamaan dalam semangat mereka untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan masing-masing. Saat bus melaju, suasana di dalamnya semakin akrab. Andre merasa nyaman berbicara dengan Bu Maya, dan dia tidak ingin momen ini berakhir. Mereka saling bertukar cerita, tawa, dan pandangan yang penuh makna. Setiap kali tangan mereka bersentuhan secara tidak sengaja, Andre merasakan aliran listrik yang membuatnya semakin tertarik pada Bu Maya. Di luar, hujan mulai turun, menciptakan suara lembut yang menambah suasana romantis di dalam bus. Andre melihat keluar jendela, tetapi pikirannya kembali terfokus pada Bu Maya. Dia merasa ada sesuatu yang istimewa tentang wanita ini, sesuatu yang membuatnya ingin mengenalnya lebih dalam. "Apakah Anda sering naik bus malam seperti ini?" tanya Bu Maya, memecah keheningan yang nyaman. "Tidak terlalu sering. Hanya ketika saya merasa lelah dan ingin pulang dengan tenang," jawab Andre, menatap mata Bu Maya yang penuh rasa ingin tahu. "Begitu ya? Saya juga sama. Kadang-kadang, saya hanya ingin melarikan diri dari kesibukan sehari-hari," kata Bu Maya, suaranya lembut namun penuh makna. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi pandangan tentang kehidupan, cinta, dan harapan. Andre merasa terhubung dengan Bu Maya dalam cara yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Setiap kata yang diucapkan Bu Maya seolah-olah menyentuh jiwanya, dan dia merasa semakin tertarik pada wanita ini. Saat bus melaju melewati jalanan yang basah, Andre merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Dia ingin mengulurkan tangan dan meraih tangan Bu Maya, tetapi dia ragu. Namun,
Saat Bu Maya menatapnya dengan senyum yang menggoda, dia merasa dorongan untuk mengambil risiko. Bu Maya, apakah Anda percaya pada takdir? Tanya Andre, berusaha untuk mengungkapkan perasaannya. Bu Maya terdiam sejenak, seolah-olah merenungkan pertanyaan itu. Saya percaya bahwa setiap pertemuan memiliki makna. Mungkin kita bertemu di sini untuk suatu alasan, jawabnya, matanya bersinar dengan kehangatan. Andre merasa hatinya berdebar. Dia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi kata-kata terasa terjebak di tenggorokannya. Dia hanya bisa tersenyum, merasakan keajaiban dalam momen itu. Mereka berdua terdiam, menikmati kehadiran satu sama lain, sementara bus terus melaju di malam yang tenang. Saat bus mendekati pemberhentian, Andre merasa sedikit cemas. Dia tidak ingin pertemuan ini berakhir. Dia ingin lebih banyak waktu untuk mengenal Bu Maya, untuk berbagi lebih banyak cerita dan tawa. Namun, saat bus berhenti, dia tahu bahwa mereka harus berpisah. Ini adalah pemberhentian saya, kata Bu Maya, berdiri dan meraih tasnya. Andre merasa hatinya berat, tetapi dia tahu bahwa ini bukan akhir. Senang bertemu dengan Anda, Bu Maya, kata Andre, berusaha menyimpan momen ini dalam ingatannya. Senang bertemu dengan Anda juga, Andre. Semoga kita bisa bertemu lagi, jawab Bu Maya, senyumnya membuat jantung Andre berdebar. Sebelum Bu Maya melangkah keluar, dia menoleh dan memberikan tatapan terakhir yang penuh makna. Andre merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan biasa. Dia ingin mengulurkan tangan dan meraih Bu Maya, tetapi dia hanya bisa berdiri di tempat, menyaksikan wanita yang menawannya itu pergi. Saat bus melanjutkan perjalanannya, Andre duduk dalam keheningan, merenungkan pertemuan yang baru saja terjadi. Dia merasa terinspirasi dan bersemangat, seolah-olah hidupnya telah berubah dalam sekejap. Dia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana takdir akan membawa mereka selanjutnya. Setelah pertemuan singkat yang penuh makna di bus malam, Andre tidak bisa mengeluarkan Bu Maya dari pikirannya. Setiap kali dia menutup mata, wajah cantik Bu Maya muncul dalam bayangannya, senyumnya yang hangat dan tatapan matanya yang dalam seolah-olah menyimpan banyak rahasia. Dia merasa terpesona dan ingin mengenal lebih jauh tentang wanita yang telah mengubah malamnya menjadi lebih berwarna. Beberapa hari berlalu, dan Andre merasa gelisah. Dia tidak bisa berhenti memikirkan Bu Maya. Dia ingin menghubunginya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Dia ingat saat mereka bertukar nomor telepon, tetapi rasa ragu dan cemas menghalanginya untuk mengirim pesan. Namun, rasa ingin tahunya semakin membara, dan akhirnya, dia memutuskan untuk mengirim pesan singkat. Hai, Bu Maya. Ini Andre, dari bus malam. Apa kabar? Tulisnya, jari-jarinya bergetar saat menekan tombol kirim. Dia menunggu dengan penuh harap, merasakan detak jantungnya semakin cepat. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. Pesan dari Bu Maya muncul di layar. Hai, Andre. Senang mendengar dari Anda. Saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Anda? Andre merasa lega dan senang. Dia membalas dengan cepat, saya baik, terima kasih. Saya masih ingat pertemuan kita di bus. Itu adalah momen yang menyenangkan. Percakapan mereka berlanjut, dan Andre merasa semakin nyaman. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari, hobi, dan impian. Bu Maya menceritakan tentang anak-anak di sekolahnya, bagaimana mereka selalu membuatnya tertawa dan merasa hidup. Andre, di sisi lain, berbagi tentang proyek-proyek yang sedang dikerjakannya dan bagaimana dia menemukan kebahagiaan dalam menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Setiap pesan yang mereka tukar membuat Andre merasa semakin dekat dengan Bu Maya. Dia mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam, dan dia ingin melihatnya lagi. Setelah beberapa hari berkomunikasi, Andre memberanikan diri untuk mengajak Bu Maya bertemu. Bagaimana kalau kita bertemu untuk kopi? Saya ingin mendengar lebih banyak tentang Anda, tulisnya, merasa sedikit cemas. Beberapa saat kemudian, Bu Maya membalas, tentu, saya akan senang sekali. Kapan Anda ingin bertemu? Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang terletak di dekat sekolah Bu Maya. Andre merasa bersemangat dan sedikit gugup. Dia ingin membuat kesan yang baik, jadi dia memilih pakaian yang rapi dan menata rambutnya dengan hati-hati. Saat dia berjalan menuju kafe, dia merasakan campuran antara antusiasme dan kecemasan. Ketika Andre tiba di kafe, dia melihat Bu Maya sudah menunggu di meja dekat jendela. Dia mengenakan blus putih yang sederhana dan celana jeans, tetapi penampilannya tetap memukau.
Senyumnya yang cerah menyambut Andre saat dia mendekat. "Hai, Andre. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda lagi," kata Bu Maya, suaranya lembut dan hangat. "Senang bertemu dengan Anda juga, Bu Maya," jawab Andre, merasa jantungnya berdebar saat mereka saling bertatap mata. Mereka duduk dan memesan kopi. Percakapan mereka mengalir dengan mudah, seolah-olah tidak ada jeda waktu sejak pertemuan pertama mereka. Andre merasa nyaman berbicara dengan Bu Maya, dan dia tidak bisa menahan senyumnya saat Bu Maya menceritakan kisah lucu tentang salah satu muridnya yang selalu membuatnya tertawa. Dia selalu memiliki cara unik untuk melihat dunia. Suatu hari, dia bertanya kepada saya, "Bu, kenapa kita harus belajar matematika? Bukankah lebih baik jika kita belajar cara membuat kue?" Bu Maya tertawa, dan Andre ikut tertawa, merasakan kehangatan dalam suasana itu. Anak-anak memang memiliki cara berpikir yang menarik. Mereka bisa membuat kita melihat hal-hal dari sudut pandang yang berbeda, kata Andre, merasa terinspirasi oleh semangat Bu Maya. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang pengalaman hidup, harapan, dan impian. Andre merasa semakin terhubung dengan Bu Maya, dan dia mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam. Setiap kali Bu Maya menatapnya, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan yang sedang berkembang di antara mereka. Saat kopi mereka datang, Andre mengambil kesempatan untuk bertanya lebih dalam. "Bu Maya, apa yang Anda cari dalam hidup? Apa impian terbesar Anda?" Bu Maya terdiam sejenak, seolah-olah merenungkan pertanyaannya. "Saya ingin membuat perbedaan dalam hidup anak-anak saya. Saya ingin mereka merasa dicintai dan dihargai. Selain itu, saya juga ingin menemukan cinta sejati," jawabnya, matanya berbinar saat mengungkapkan harapannya. Andre merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Bu Maya. Dia ingin menjadi bagian dari hidupnya, ingin memberikan kebahagiaan dan cinta yang dia cari. "Saya percaya Anda akan menemukan cinta sejati itu. Anda adalah orang yang luar biasa," katanya, menatap mata Bu Maya dengan tulus. Mereka melanjutkan percakapan, dan Andre merasa semakin terpesona oleh kepribadian Bu Maya. Dia tidak hanya cantik secara fisik, tetapi juga memiliki jiwa yang hangat dan penuh kasih. Setiap tawa dan senyuman Bu Maya membuat Andre merasa lebih dekat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membayangkan masa depan bersama wanita ini. Saat waktu berlalu, mereka berdua menyadari bahwa kafe mulai sepi. Andre merasa enggan untuk mengakhiri pertemuan ini, tetapi dia tahu bahwa mereka harus segera pergi. "Saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda hari ini, Bu Maya. Ini adalah salah satu hari terbaik dalam hidup saya," kata Andre, merasa tulus. "Begitu juga dengan saya, Andre. Saya merasa kita memiliki koneksi yang istimewa," jawab Bu Maya, senyumnya membuat jantung Andre berdebar. Mereka berdua berdiri dan bersiap untuk pergi. Sebelum berpisah, Andre memberanikan diri untuk mengulurkan tangan dan meraih tangan Bu Maya. "Saya berharap kita bisa bertemu lagi segera," katanya, merasakan kehangatan dalam sentuhan mereka. "Pasti. Saya juga berharap begitu," jawab Bu Maya, matanya bersinar dengan harapan. Saat mereka berpisah di depan kafe, Andre merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan yang sedang berkembang. Dia merasa terhubung dengan Bu Maya dalam cara yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Dia ingin mengenalnya lebih dalam, dan dia tahu bahwa ini baru permulaan dari perjalanan mereka bersama. Setelah pertemuan itu, Andre merasa semangatnya kembali. Dia tidak sabar untuk menghubungi Bu Maya lagi dan merencanakan pertemuan berikutnya. Setiap pesan yang mereka tukar semakin memperkuat perasaan yang tumbuh di antara mereka. Andre merasa yakin bahwa dia telah menemukan seseorang yang istimewa, dan dia bertekad untuk menjaga hubungan ini agar tetap berkembang. Malam itu, saat Andre berbaring di tempat tidurnya, dia merenungkan pertemuan mereka. Dia merasa beruntung telah bertemu dengan Bu Maya, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana hubungan ini akan membawa mereka. Dia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan dia siap untuk menjelajahi setiap momen yang akan datang. Hari-hari berlalu setelah pertemuan tak terlupakan di bus malam, dan Andre tidak bisa menghilangkan ingatan tentang Bu Maya dari pikirannya. Setiap kali dia melihat bus melintas di jalan, hatinya berdebar, berharap untuk melihat sosoknya lagi. Namun, harapan itu tampak semakin memudar seiring berjalannya waktu. Andre merasa seolah-olah pertemuan itu adalah sebuah mimpi indah yang tidak akan terulang. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Andre memutuskan untuk kembali naik bus malam. Dia merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk kembali ke tempat itu, berharap bisa bertemu Bu Maya sekali lagi. Saat bus melaju di jalanan yang basah,
Andre merasakan campuran harapan dan kecemasan. Dia tidak tahu apakah Bu Maya juga akan naik bus yang sama, tetapi dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ketika bus berhenti di salah satu pemberhentian, Andre melihat sekeliling dengan penuh harap. Namun, tidak ada tanda-tanda Bu Maya. Dia merasa sedikit kecewa, tetapi tetap berusaha untuk tidak membiarkan perasaannya menguasai. Dia duduk di kursi yang sama seperti sebelumnya, menatap keluar jendela, membiarkan pikirannya melayang. Tiba-tiba, pintu bus terbuka, dan seorang wanita masuk. Andre menoleh, dan jantungnya berdegup kencang saat melihat Bu Maya melangkah masuk. Dia mengenakan gaun merah yang menawan, dan rambutnya tergerai indah, menambah pesonanya. Senyumnya yang cerah membuat Andre merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang. Bu Maya, seru Andre, tidak bisa menahan kegembiraannya. Andre, jawab Bu Maya, wajahnya bersinar saat melihatnya. Dia berjalan cepat menuju kursi di sebelah Andre dan duduk dengan penuh semangat. Saya tidak percaya kita bertemu lagi. Begitu juga saya. Saya sudah berharap bisa melihat Anda lagi, kata Andre, merasa senang dan lega. Mereka berdua tersenyum satu sama lain, dan suasana di dalam bus terasa hangat dan akrab. Andre merasa seolah-olah waktu berhenti, dan semua yang ada di sekeliling mereka menghilang. Mereka mulai berbicara, dan Andre merasa seolah-olah tidak ada yang berubah. Percakapan mereka mengalir dengan mudah, seolah-olah mereka telah bertemu setiap hari. Bagaimana kabar Anda? Tanya Bu Maya, matanya bersinar penuh rasa ingin tahu. Baik, terima kasih. Saya baru saja menyelesaikan proyek besar di kantor. Cukup melelahkan, tapi saya senang bisa kembali ke rutinitas, jawab Andre, merasa nyaman berbagi cerita. Senang mendengarnya. Saya juga baru saja menyelesaikan semester ajaran. Anak-anak sangat menyenangkan, tetapi juga melelahkan, kata Bu Maya, tertawa kecil. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Andre merasa semakin terhubung dengan Bu Maya, dan dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya untuk mengenal lebih dalam tentang wanita ini. Dia ingin tahu tentang impian dan harapan Bu Maya, tentang apa yang membuatnya bahagia. Bu Maya, apa yang Anda lakukan di waktu luang? Tanya Andre, berusaha menggali lebih dalam. Saya suka membaca dan berkebun. Ada sesuatu yang menenangkan tentang menanam bunga dan melihatnya tumbuh, jawab Bu Maya, wajahnya bersinar saat berbicara tentang hobinya. Bagaimana dengan Anda? Saya suka bermain gitar. Musik selalu menjadi pelarian bagi saya setelah hari yang panjang, kata Andre, merasa bangga bisa berbagi minatnya. Wah, itu luar biasa. Saya selalu ingin belajar bermain gitar, kata Bu Maya, matanya berbinar penuh antusiasme. Mereka terus berbicara, dan Andre merasa semakin nyaman. Setiap kali tatapan mereka bertemu, ada semacam percikan yang membuat jantungnya berdebar. Dia merasa ada ketertarikan yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Andre ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi dia ragu. Dia tidak ingin merusak momen indah ini. Saat bus melaju melewati jalanan yang basah, Andre merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Dia ingin mengulurkan tangan dan meraih tangan Bu Maya, tetapi dia merasa ragu. Namun, saat Bu Maya menatapnya dengan senyum yang menggoda, dia merasa dorongan untuk mengambil risiko. Bu Maya, apakah Anda percaya pada takdir? Tanya Andre, berusaha untuk mengungkapkan perasaannya. Bu Maya terdiam sejenak, seolah-olah merenungkan pertanyaan itu. Saya percaya bahwa setiap pertemuan memiliki makna. Mungkin kita bertemu di sini untuk suatu alasan, jawabnya, matanya bersinar dengan kehangatan. Andre merasa hatinya berdebar. Dia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi kata-kata terasa terjebak di tenggorokannya. Dia hanya bisa tersenyum, merasakan keajaiban dalam momen itu. Mereka berdua terdiam, menikmati kehadiran satu sama lain, sementara bus terus melaju di malam yang tenang. Saat bus mendekati pemberhentian, Andre merasa sedikit cemas. Dia tidak ingin pertemuan ini berakhir. Dia ingin lebih banyak waktu untuk mengenal Bu Maya, untuk berbagi lebih banyak cerita dan tawa. Namun, saat bus berhenti, dia tahu bahwa mereka harus berpisah. Ini adalah pemberhentian saya, kata Bu Maya, berdiri dan meraih tasnya. Andre merasa hatinya berat, tetapi dia tahu bahwa ini bukan akhir. Senang bertemu dengan Anda lagi, Bu Maya, kata Andre, berusaha menyimpan momen ini dalam ingatannya. Senang bertemu dengan Anda juga, Andre. Semoga kita bisa bertemu lagi, jawab Bu Maya, senyumnya membuat jantung Andre berdebar.
Sebelum Bu Maya melangkah keluar, dia menoleh dan memberikan tatapan terakhir yang penuh makna. Andre merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan biasa. Dia ingin mengulurkan tangan dan meraih Bu Maya, tetapi dia hanya bisa berdiri di tempat, menyaksikan wanita yang menawannya itu pergi. Saat bus melanjutkan perjalanannya, Andre duduk dalam keheningan, merenungkan pertemuan yang baru saja terjadi. Dia merasa terinspirasi dan bersemangat, seolah-olah hidupnya telah berubah dalam sekejap. Dia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana takdir akan membawa mereka selanjutnya. Beberapa hari kemudian, Andre tidak bisa menahan rasa rindunya terhadap Bu Maya. Dia memutuskan untuk mengirim pesan singkat kepada Bu Maya, berharap bisa menjalin komunikasi lebih lanjut. Dengan sedikit keraguan, dia mengetik pesan di ponselnya, mengekspresikan betapa senangnya dia bisa bertemu lagi dan berharap bisa bertemu di lain waktu. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, ponselnya bergetar. Pesan dari Bu Maya muncul di layar, dan jantungnya berdebar kencang saat membacanya. Saya juga senang bertemu dengan Anda, Andre. Mari kita bertemu lagi. Saya ingin mendengar lebih banyak tentang musik Anda. Andre merasa seolah-olah beban berat terangkat dari pundaknya. Dia segera membalas pesan itu, mengatur waktu dan tempat untuk bertemu. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang nyaman di dekat sekolah Bu Maya.